Pernah gak sih kalian berpikir atau ngerasa bahwa kita lebih suka mengenal orang lain dibandingkan diri kita sendiri? Halo, aku Is. Kita ngobrol sebentar ya. Pas kita lagi sendiri, kadang tuh kita sering banget gak bisa diem dan mencari kesibukan. Dan bawaannya tuh selalu pengen ngerjain sesuatu supaya gak sendirian, supaya ada sesuatu yang dikerjain. Contohnya lagi sedih, kita pasti berpikir ketika kita lagi sedih, kita bakal ya udah kita keluar rumah aja atau kita main kemana sama teman. Apakah salah? Nggak juga. Tapi ada saatnya ketika kita harus menghadapi atau atau melihat atau mendengar emosi yang nggak nyaman itu sebagai bentuk reminder tubuh kita bahwa tubuh kita itu sebenarnya sedang memberitahukan sesuatu pada kita. Kita hanya perlu duduk dan mendengarkan itu. Dan emosi yang tidak nyaman itu harus kita temui, harus kita dengarkan, harus kita rasakan. Karena secara gak sadar ada pesan yang ingin disampaikan sama tubuh kita, ke diri kita. Gak ada yang perlu ditakutin sebenarnya untuk ketemu diri sendiri atau menghadapi emosi yang gak nyaman. Kita tuh hanya perlu duduk sebenarnya bareng emosi itu. Rasain aja gitu. Biarin badan kita kerasain itu, sensasi tubuh kita merasakan emosi tersebut. Gimana rasanya sedih, di dada tuh rasanya sensasinya apa. Tangan kita gemetar, kita harus merasakan emosi itu. Untuk apa? Ya untuk tahu tubuh kita tuh lagi ngasih tahu apa yang menjadi penyebab dari emosi itu terus muncul. Dan dengan kita mengetahui itu, kita bisa tahu jalan keluar apa yang harus kita lakukan untuk menangani emosi tersebut. Sisi diri kita yang misalnya takut, emosi kita yang sedih, sisi diri kita yang malu, atau emosi apapun itu sebenarnya adalah bentuk atau bagian juga dari inner child kita yang gak pernah kemana-mana, yang selalu ngikutin kemana-mana dan gak pernah bisa hilang juga. Si kecil diri kita akan selalu hidup di belakang kita, di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk bareng dan dengerin apa sih yang sebenarnya si kecil ini ingin diutarakan, apa sih yang ingin dikasih tahu. Jika kita tidak pernah datang atau tidak pernah berani untuk bertemu dengan si diri kita yang lain ini, atau kita tidak pernah menghadapi emosi kita, mau gak mau diizinkan atau diizinkan pada suatu saat nanti dia akan datang sendiri. Dan kita harus siap untuk ketemu dan akan berefek ke diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Dan dalam perjalanan menemui diri kita yang sendiri, kita pasti akan sendirian. Kita akan merasa bahwa semuanya itu akan menghilang dan kita akan sendirian. Tapi ya gak apa-apa, itu menjadi langkah awal untuk kita kembali ke diri sendiri. Kita kembali tahu apa sih yang sebenarnya diri kita butuhkan. Dan langkah awalnya itu sebenarnya kita berani untuk mendengarkan aja. Kita hanya perlu duduk bareng gitu. Oke, semoga pesannya tersampaikan.